Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ketemu lagi ya hari ini. Hari ini ada yang nggak masuk, nak? Ada, Bu, Ibu. Robi, Bu. Ada, Bu. Robi izin, Bu. Robi Nah, Robi izin. kenapa Robi? Robi Ada keperluan izin. keluarga, Bu. Robi izin, ya. Bu. Oke, Robi hari ini tidak masuk. Kemudian siapa lagi yang nggak masuk? Udah, Bu, Robi aja. Robi saja, Bu. Robi aja. Robinya sakit ya? Ada keperluan keluarga, Bu. Izin. Acara keluarga. Oh, izin ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin untuk ketua kelasnya. Sumaroh tuh silakan. ketua kelasnya sekarang. Oh iya, Bu. ganti Sumaroh sekarang. Bu. Iya, Ya. Bu. Oke, Sumaroh, tolong dipimpin doa ya sebelum kita mulai belajar. Siap, Silakan. duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita ketemu di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan laba rugi perusahaan jasa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu bagaimana kondisi perasaan hati kalian saat ini untuk menerima pembelajaran Ibu. Oke, Jumaina, bagaimana? Nomor berapa kira-kira yang menggambarkan suasana hati Jumaina? Aku selalu nomor 1, Ibu. Oke, semangat. Kemudian si Mariati bagaimana? Nomor berapa? Nomor 1, Bu. Oke, berarti hari Nomor ini 1. penuh dengan semangat. Ya. Oke, untuk memberikan semangat hari ini ada Ya, Bu. motivasi yang akan Ibu berikan untuk kalian. Di mana sebuah permata itu tidak akan dapat dipoles tanpa ada gesekan. Demikian pula seseorang tidak akan menjadi sukses itu tanpa tantangan. Nah, setiap tantangan dan masalah yang kalian hadapi itu akan membuat kalian semakin kuat dan semakin berpengalaman. Jadi, bagaimanapun kondisi dan masalah yang kalian hadapi, jangan mengeluh dan lihat sisi positifnya ya. Ingat ya, Nak, semakin banyak masalah dan tantangan yang kalian hadapi, maka akan semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan kalian dapat dalam mengembangkan diri untuk menuju kesuksesan. Gimana anak-anak semangat hari ini? Semangat. Beko denger tuh kata Ibu motivasinya. Iya, jadi harus semangat ya. Apapun yang terjadi, kita harus bisa hadapi dan ambil sisi positifnya. Nah, Baik, Bu. oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian masih ingat nggak pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya apa? Worksheet, Bu. Worksheet. Atau yang disebut dengan kertas kerja. Iya, nata lanjut. Sama. Nah, masih ingat nggak kolom apa saja sih yang ada di dalam worksheet? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa saja coba? Saya, Bu. Ada 5 loh di situ. Yang pertama, Neraca sisa, Bu. betul. Yang kedua, Jurnal penyesuaian. Saya jurnal penyesuaian, yang Bu. ketiga, ada Neraca saldo setelah disesuaikan. betul. Yang keempat, Laba rugi, rugi, Bu. Bu. yang kelima, Neraca, Bu. neraca. Nah, Neraca, dari Weko, bukan sini- neraka. iya, neraca. Raca tadi saya bilang raca. Salah dengar Jumainawa. Oke, nah disinilah, nah di situ ada kolom yang Ibu lingkari, yang Ibu kasih tanda merah di situ. Nah, itu adalah kolom laba rugi. Nah, kolom inilah yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, sebelumnya
sebelum akan membahas materi berikutnya, nah, yang akan hari ini kita bahas adalah mengenai laporan keuangan. Adapun capaian pembelajarannya, pada fase F, peserta didik dapat menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi untuk di fase F ini, dalam pertemuan kita kali ini ke depannya, itu kita akan membahas 5 laporan keuangan di dalam perusahaan jasa. Nah, adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini, nanti setelah kalian belajar menyusun laporan keuangan, tujuannya yang pertama, kalian menganalisis kertas kerja worksheet sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan dengan benar. Yang kedua, menguraikan prosedur penyusunan laporan keuangan laba rugi perusahaan. Yang ketiga, menyiapkan format dan alat tulis dalam rangka menyusun laporan keuangan. Yang keempat, melakukan penyusunan laporan laba rugi dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian untuk mencapai pembelajaran ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Apa itu Project Based Learning, anak-anak? Yaitu model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Jadi di sini hasil akhirnya itu nanti berupa produk. Nah, produknya itu adalah karena kita akan membahas laporan keuangan, maka produk yang akan kalian hasilkan yaitu laporan laba rugi. Nah, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu. Ibu. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan berikan pretest terlebih dahulu. Oke, ini Ibu sudah share di grup WA, silahkan dibuka linknya, kemudian kerjakan. Ibu sudah buat soal 5 soal pretest. Silahkan dimulai dari sekarang ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Sudah beres, Bu. Oke, ini Ibu rekap di sini rekapan Bu. nilainya. Ya, ada yang 10 ini. Pasti Weko. Oh, Hahaha. oke, nggak apa-apa Wiweko ya. Kita kan baru pretest. Iya. Kemudian di sini, oh ada yang sampai 70 ini. Siapa Saya, yang atas Bu. nama siapa? Saya, Bu. Oh, siapa? Pak, Marianti. 70, Bu. Oh, si Marianti. Sudah lumayan bagus ini untuk Iya, saya di suka belajar awal-awal. akuntansi, Bu. Saya mau kuliah Oke, akuntansi. bagus, pinter. Ini sebagai dasar kemampuan awal kalian. Oke, dari pretest ini kita akan coba. Terima kasih untuk pretestnya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai laba rugi nih. Nah, bagaimana cara perusahaan untuk mengetahui kinerja laba atau rugi? Lihatnya di mana tuh kalau pengen tahu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, bagaimana cara mengetahui kinerjanya perusahaan itu laba apa rugi? Dilihat dari apa? Ayo. Dari laporan laba rugi, Bu. Karena laporan laba rugi bisa tahu, Bu, apa perusahaan itu Ya. laba atau rugi, Bu. Gitu, Bu. Ih, Weko tumben pinter. Ditambahkan, Bu. Itu di laporan keuangan ya, Bu. Iya, betul. Iya, di laporan keuangan. Jadi, untuk mengetahui kinerja perusahaan itu laba atau rugi, kita bisa lihatnya melalui laporan laba rugi. Dari mana data untuk menyusun laporan laba rugi? Item laba rugi. Nah, apa sih laba rugi? Jadi, laba rugi adalah
Laporan keuangan yang memberikan informasi keberhasilan yang dicapai atau kegagalan yang menimpa suatu perusahaan dalam rangka menjalankan usahanya selama jangka waktu periode tertentu yang dinilai dalam satuan uang. Untuk laporan laba rugi ini ada 2 komponen akun yang berkaitan. Yang pertama itu adalah akun pendapatan, yaitu bisa disebut income. Apa itu income? Income adalah semua pendapatan yang diperoleh selama satu periode. Yang kedua, komponen akun yang kedua di dalam kolom dalam laporan laba rugi itu ada yang disebut beban. Apa itu beban? Beban itu adalah semua biaya yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi. Nah, berarti nanti untuk laba rugi ini kalian harus mencari akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban. Ya, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya pembahasan berikutnya mengenai laporan keuangan. Selanjutnya, untuk menyusun laporan keuangan itu ada 2 format. Format yang pertama yaitu bentuknya single step. Apa itu single step? Single step itu lebih sederhana laporan keuangannya, di mana semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasional di awal laporan, kewajiban dan kerugian termasuk kategori operasional mengikuti di bawahnya. Jadi intinya kalau formatnya bentuknya single step itu lebih mudah, lebih sederhana. Kita hanya mengelompokkan kelompok akun pendapatan, kemudian kelompok akun beban. Kemudian total pendapatan dan total beban itu tinggal diselisihkan saja. Seperti itu. Untuk single step itu lebih sederhana. Untuk format yang kedua, dalam laporan laba rugi itu kita bisa menggunakan step ini lebih rinci, di mana transaksi keuangannya itu untuk pendapatan dan bebannya itu dirinci lagi. Ada yang operasional dan ada yang non-operasional. Nah, seperti apa sih bentuk laporan single step dan multiple step ini? Nah, di sini aku akan gambarkan. Nah, lihat contohnya. Bisa kalian lihat perbedaannya? Nah, yang single step coba lihat. Lebih sederhana kan? Iya, Bu. Kita Lebih hanya sederhana. mengelompokkan semua pendapatan, kemudian juga beban. Kemudian diselisihkan saja. Jika pendapatan itu lebih besar daripada beban, maka perusahaan akan Bangga, Bu. Iya, Bu. pendapatan laba untuk besar daripada sisi kredit, maka Bu, sinyalnya, Bu. worksheet kolom laba rugi, maka perusahaan akan untung gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba berdiskusi mengenai permasalahan laporan keuangan ini sebelum kita melanjut kepada tugas proyek kali ini. Oke, berdasarkan penjelasan yang tadi Ibu sampaikan, jika kalian berada atau sebagai posisi bagian keuangan, maka laporan laba rugi apa yang akan kalian buat? Ayo, menurut kalian nih, kalau kalian jadi bagian keuangan nih, mau pakai format laporan laba rugi step, Bu. mana? Kenapa Biar nggak single ribet, step? Bu. Ya, single step, Bu, sama. Step. Oke, lebih simpel ya kalau yang single Iya. step. Ya, Bu. Kalau yang lainnya, Kalau saya multiple, Bu. Ibu mau kenapa nanya dong. Wiweko? Iya, gimana? Ini Bu, ini gambarnya. Kenapa ini Bu? Itu giginya. Itu gambar Weko Iya. itu. Takut saya Bu. Kalau saya seperti single gigit. step, Bu. Kalau saya multiple step, Bu. Pakainya multiple Sama, step, Weko apa sama. alasannya? Kenapa Wiweko Ya, alasannya pakai apa, yo? multiple step? Ayo, kenapa? Kalau Biar Wiweko, supaya Karena lebih rinci, lebih mudah diterapkan Ibu. oh iya, lebih jelas. rinci. Berarti tipenya lebih rinci ya untuk penyusunan lebih laporan rinci. keuangannya. Ya, mungkin ya bisa ketahuan, Bu, mana salahnya, Bu.
Oke, mana salahnya, mana ininya tuh bisa terlihat. Jadi kita juga Ya, bisa Bu. mengklasifikasikan mana pendapatan yang operasional dan juga mana yang pendapatan non operasional. Ya, biar ketahuan, Bu. Kemudian, iya bebannya juga nanti kita bisa lihat mana beban yang termasuk dari kegiatan operasional dan mana beban yang bukan dari kegiatan operasional begitu. Jadi lebih rinci datanya kalau di multiple step. Nah, inilah tugas proyek kalian. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk tugas proyek kita hari ini. Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi Ibu akan pilih untuk Robi sama Rijal. Robi kan izin Ibu. Oh, izin ya. Iya Bu, oke siap Bu. Anggi sama Wiweko. Kemudian Jumaina sama Baik, Bu. Faisal. Baik, Bu. Kemudian Siti Arifah Baik, sama Bu. Sumaro. Baik, Kemudian si Marianti sama Yunita. Oke. Oke, Bu. Ore, Nah, Ibu- saya satu kelompok sama Yunita. Ibu bagikan siap. LKPD-nya terlebih dahulu ya. Oke Ibu. Nah, silakan dibuka halaman 5. Di situ ada format worksheet. Ibu sudah menyajikan worksheet. Kemudian dari worksheet tersebut silakan kalian analisa seperti yang tadi Ibu jelaskan. Kalian membuat laporan keuangan. Produk yang akan kalian hasilkan adalah berupa laporan keuangan. Nah, di situ kalian diminta untuk membuat salah satu bentuk laporan keuangan, mau dengan format yang single step. Tadi Wiweko mintanya yang multiple step. Jadi Ya, Bu, multiple step, kelompok Bu. Wiweko silakan membuat yang multiple step. Ya, Kalau Bu. tadi yang Sumaro maunya yang single step, yang simple-simple aja, boleh. Silahkan dibuat produknya. Oke, Ibu kasih waktu untuk penyusunan produk ini. Ada tahapannya ya. Yang pertama, tahap 1, Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit itu kalian menganalisis kelompok akun yang harus disusun dalam laporan laba rugi. Kelompoknya apa saja seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian 20 menit kalian untuk menyusun dan membuat laporan laba ruginya. 20 menit saja ya. Tapi pilih salah satu saja, nggak harus dua-duanya. Mau multiple step ataupun mau yang single step. Kemudian setelah itu nanti di menit terakhir 10 menit kalian presentasi. Presentasi kelompok siapa yang pakai multiple step dan kelompok siapa yang pakai single step. Nanti presentasikan di depan kelas, kalian catat di papan tulis sehingga nanti teman-teman kalian bisa membedakan laporan keuangannya gitu. Pakai yang single atau yang multiple gitu ya. Baik Bu. Oke, silakan Ya, Bu. dimulai untuk tugas proyek kita hari ini. Faisal pakai Silakan apa? Ibu akan pantau. Pakai format apa Faisal? Kita pakai yang single step aja biar gampang. Oke, kamu yang kerjain ya. Yunita, kita pakai yang mana? Single aja ya, biar cepet ya. Oh, Oke. iya. Oke. Berarti saya aja dong yang multiple. Gak apa-apa Iya. lah. So jago. Wiweko? Udah selesai ya kita si Marianti ya? Waduh. Iya. Oh, Ayo cepat dong, sekali. cepat kerjain. Cepat. Iya. Oke, bagi yang masih Sudah belum selesai. paham, itu Sudah bisa selesai. dilihat di handout-nya. Sudah Ibu share di link grup kelas, di WA kelas. Silakan bisa dibuka handout-nya untuk bisa membanding-bandingkan, mempelajari, dan silakan untuk bisa dianalisis. Iya, Bu. Anggi, kamu bagian pendapatan ya, usaha dan non-usaha ya, biar saya ngerjain yang bagian beban operasional dan non operasional ya. Kita Siap. bagi-bagi tugas ya, Anggi ya. Siap, brother. Siap. Oke, siap. Oke. Ih, kamu upin-ipin. Aku Besti sama Weko Besti, brother. Oke, yang belakang jangan ngobrol aja itu. Kerjakan Bu. ya proyeknya. Aku Iya, kan Bu. udah sama Faisal yang ngerjainnya Bu. Jumaina ribut Bu. terus, Bu. Ini Ya, tugas lumayan, proyek lempar-lempar kelompok ya kelompok. anak-anak. Tugas Tepat, proyek Bu. kelompok. Jumaina jadi ngobrol terus. Iya ya. Maaf ya Bu. Iya. Ya, Bu, Jumaina lempar-lempar komputer, Bu. Tuh, Bu. Ibu, besok kita suruh Jumaina untuk cerita di depan kelas. Ya Allah, cerita apaan ya? Anggi sudah beres, Anggi? Saya udah beres nih pendapatan. Ayo Udah kita dong. masukin.
Iya, Oke. nanti aku sistem ATM aja ya sama kamu Eko ya. Oh iya, kamu Faisal, ayo, kerjain dong. Ini sedikit lagi nih. Eko aja udah no. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. udah Bu, selesai Bu. Ibu minta presentasinya tadi kelompok yang single dan kelompok yang multiple. Oke, Bu. silakan dicatat Multiple di dulu, papan Bu. tulis. Di Multiple papan dulu, Bu. tulis. Ya, oke. Dicatat di papan tulis ya. Ya Bu, Oke, saya silakan berangkat dulu. maju ya, Bu, ya. kelompok. Oke, sudah dicatat. Ini kelompoknya. Kelompokku, Bu. Iya. Rijal emang udah selesai, Rijal. Oh, Rijal Iya sama dong, saya Robi. sendiri, tapi aku kerja sendiri. Kamu nggak punya temen ya? Walaupun Iya, nggak punya sendirian, tapi Rijal bisa loh bikinnya. Iya dong, Bu. gitu ya. Oke, kelompok Riri juga sama Sumaro sudah selesai nih. Sudah, Bu. Silakan, sudah dicatat di Sudah, Bu. papan tulis. Oke. Coba presentasikan ya hasil produk yang sudah kalian buat ini. Untuk kelompok yang pertama, Robi sama Rijal, karena Robinya berhalangan. Robi sudah ada belum? Oh, tidak Belum. masuk ya? Tidak masuk, Bu. Nggak masuk, Bu. Oke, Robi nanti digantikan sama siapa nih? Saya yang Mau gantikan, presentasi Bu. sendirian, Rijal. Rijal Iya, Bu. sendiri katanya Bu. Oke, silakan mandiri, Bu. Rijal. Rijal Mandi boleh sendiri. mulai Oke, Bu. presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Presentasikan produk yang wabarakatuh. sudah dihasilkan dari hasil diskusi. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, Bu. Iya. Adapun untuk penyusunan laporan laba ruginya, kami memakai format single step, yaitu format laba rugi yang berisi informasi atau data terkait pendapatan, beban secara sederhana, di mana kita hanya mencatat akun-akun pendapatan atau income dan beban atau expense pada kolom yang berbeda. Kemudian kami hitung selisih yang didapatkan dari saldo kedua akun tersebut, Bu. Jadi total pendapatan yang diperoleh dari pendapatan jasa selama satu periode berjumlah 27.500.000. Kemudian total beban yang terjadi selama satu periode tersebut berasal dari salaries expense, business travel expense, advertising expense, telepon expense, utilities expense, office supplies expense, rest expense, dan depreciation expense yang berjumlah 13.650.000, Bu. Kemudian jumlah total pendapatan dikurangi total beban. Jadi hasil selisih total tersebut lebih besar daripada total beban. Maka dikategorikan perusahaan itu mendapatkan pendapatan lebih kecil dari total beban, maka perusahaannya untuk perusahaan CV Maju Karisma tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 13.850.000, Bu. Oke. Iya, terima kasih. Nah, itu Sama-sama. adalah hasil analisa dari kelompok 1 ya, walaupun sendiri Rijal sudah bisa menganalisis dan mempresentasikan produk yang sudah dihasilkan dari tugas proyek yang sudah Ibu berikan. Kemudian, Rijal nah sekarang ini yang pinter. sudah selesai kelompoknya Iya dong, akan sudah belajar. Riri sama kelompoknya Sumaro. Oke, kelompok Bu, izin Riri ke sama toilet ya, Sumaro, Bu. silakan maju untuk presentasi. Boleh, silakan. Ayo Riri, Apa Sumaro. Sumaro yang maju? Dulu, apa saya dulu? Silakan Sumaro Sumaro. maju. Sok, siapa yang mau duluan? Ayo, Sumaro Ya, maju. ya udah, saya duluan. Riri dong, Bu. Kali-kali Sumaro mulu deh. Iya ya, Bu Oke. ya. Boleh Bu, saya duluan Bu, gantian. Ya, Gantian, silakan, Mbak Riri. gantian. Iya, gantian. Ya. Baik, Mangga. saya akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok 2. Sini yang sudah kami buat, Kelompok saya dua dan semua. Sumaro. Kemudian jumlah pendapatan jasa atau pre-income itu sebesar Rp27.500.000. Kemudian untuk operating expense-nya ada salary expense sampai dengan depreciation expense office equipment ditotalkan berjumlah Rp12.750.000. Sehingga untuk memperoleh hasilnya kita perlu mengurangkan jumlah pendapatan atau free income
dikurangi dengan total operating expense, yaitu sebesar Rp900.000. Maka diperoleh labanya atau profit income-nya adalah Rp13.850.000. Begitu Bu hasil dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil produk kalian. Nah, kalian coba lihat di papan tulis yang sudah dicatatkan oleh kelompok perwakilan dari masing-masing kelompok, yang kelompok single dan kelompok multiple. Di sini kan lihat coba perbedaannya ya, anak-anak. Coba lihat. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. hasil akhirnya kan sama ya, 13.850.000. Ya, Bu. Nah, tapi metodenya yang berbeda, formatnya yang berbeda di sini. Ada yang single, ada yang multiple. Sampai sini anak-anak jelas? Paham? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Untuk itu, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, yang sudah silakan dikumpulkan. Kemudian coba Rijal tadi kan bagus banget ya bisa mempresentasikan. Nah, bagaimana hasil kesimpulannya nih Rijal? Oke, Bu. Hasil kesimpulannya, Aku aja deh Bu, aku. Boleh, boleh. oke Bu, Rijal ya kebanyakan silakan. mikir. Iya, Oke Bu, jadi perbedaan laporan laba rugi menggunakan single step dan multiple step itu adalah kalau single step semua bebannya disatukan, jadi tidak bisa membedakan mana operating expense sama non operating expense. Sementara yang multiple step-nya terlihat Bu perbedaan masing-masing expense-nya. Gitu Bu. Oke, bagus sekali. Kesimpulannya sangat ringkas dan padat, tapi jelas ya. Ya Bu. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu, nambahkan, Bu. Ya, silahkan. Jadi tadi sudah kita menyusun, Bu, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi tentang keberhasilan yang dicapai atau kegagalan yang menimpa suatu perusahaan, Bu, dalam rangka menjalankan usahanya selama jangka waktu atau periode tertentu yang dinilai dalam jumlah satuan uang, Bu. Seperti itu, Bu, kalau Oke, menurut pemahaman saya, Bu. Terima kasih Wiweko. Nah, selama pembelajaran ini bagaimana perasaan kalian? Sudah paham betul? Paham nih. Paham, Bu. Mudah dimengerti ya untuk laporan keuangan kali ini? Ya, Iya, mudah, Bu. Nah, seperti di capaian pembelajaran di awal, Ibu sampaikan, nanti laporan keuangan yang akan kita pelajari itu ada 5. Nah, kita baru di laporan yang pertama, yaitu income statement atau laporan laba rugi. Nah, minggu depan kita akan bahas mengenai laporan keuangan yang kedua, yaitu capital statement, laporan perubahan modal. Ya. Oke, nanti untuk pertemuan minggu depan ya, nanti dipersiapkan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan post-test terlebih dahulu, ingin mengetahui sampai sejauh mana kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini. Silahkan. Ibu Oke, sudah Bu. share post-testnya melalui grup WA. Silakan dibuka. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. 5 menit ya. Baik, Bu. Oke Bu. Oke, Udah sudah. selesai, Bu. Udah Bu. Oke, sudah semua. Oke, Ibu cek di sini. Wow, ada yang dapat 100 nih. Iya. Aku Bu 100 Bu. Ya. Alhamdulillah. Bu, 100, Bunda. Bu. Anggi Saya nilainya 100 nih berada di Terima urutan kasih, Bu. pertama. Aku juga Oke, Ibu kemudian 100. 90. Ini 90 siapa ini? Sumaro Bu. Saya, Bu. Sumarianti, Sumaro Marianti juga, juga, Bu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari pretest yang tadi kita berikan, itu kan tadi nilainya masih
di bawah 75 ya, masih jauh, dan setelah pembelajaran hari ini sudah terlihat perubahannya, sudah terlihat dari hasil post-test hari ini, semuanya sudah meningkat, artinya pembelajaran ini sudah tepat pada sasarannya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak silakan pimpin doa oleh ketua kelasnya, Anggi. Tadi kan Sumaroh. Sumaroh, Bu. Ketua kelas dan lupa ya. Wah, sekarang ketua kelasnya udah ganti ya, Sumaroh. Iya, iya, Silakan Sumaroh. Sumaroh, Iya, Bu. pimpin Udah ganti doa, sama wali kita mau kelas. pulang. Oke, kita Ya. pulang ya. Oke, silakan pimpin doa dulu sebelum kita pulang. Ya. Teman-teman semuanya udah dicek, nggak ada yang ketinggalan? Enggak. Kita, Bu. Duduk siap ya. Oke. Sebelum Ya. pulang, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Ya, teman-teman kasih aplaus dulu buat Bu Sri. Untuk observernya silakan Pak Wiweko dan saya. Pak Wiweko, duluan, Mama. Anggi dulu, Pak Anggi. Pak Anggi. Siap, siap. Oke, untuk penampilan Bu Sri Setiawati, saya rasa sangat keren sekali ya, bagus sekali karena dari sintaknya sudah berurutan sistematis dari mulai pendahuluan, isi, inti sampai ke penutupan itu sudah sangat bagus, Bu. Cuman ada masukan sedikit untuk penjelasan materinya mungkin jangan terlalu maraton gitu, Bu. Jadi ada TikTok dulu dengan audiens gitu, Bu. Tapi secara keseluruhan dari penampilan Ibu Sri sangat bagus sekali, Bu. Apresiatif, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati untuk Ibu Sri Setiawati itu sudah bagus, sudah baik. Memang untuk sekarang kan kita online ya, jadi tadi proyek pembelajarannya menggunakan PJBL dan saya yakin semua segala sesuatunya udah ada di Hangout dan lain sebagainya. Ibu sudah dijelaskan langkah-langkahnya di Hangout, di LKPD-nya, dan nanti pada prakteknya sih pastinya anak-anak sudah bisa melakukan. Berhubung sekarang ini kita online tapi pura-pura luring, jadi ada keterbatasannya. Tapi semua overall ya menguatkan dari Pak Anggi semuanya baik, bagus dan luar biasa. Berikan aplaus buat Ibu Sri Setiawati. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Maka dari Bu Ika, Bu, sama Pak Agung. Bu Ika, mohon maaf, Bu. Dan Pak Agung, mohon izin, Pak. Ya, halo. Ya, sebentar ya. Saya habis dari kelas sebelah. Oh, siap, Pak. Siap. Ya. Untuk Bu Setiawati, wah sudah keren ini. Sudah saya jamin lulus ini Bu Setiawati. Terima kasih, Pak. Ya, sudah. Amin. Ini salamnya mulai dari doa ya. Salam doa CP-nya tadi sudah ditampilkan. Ya, sampai dengan terakhir tadi ya menutup pembelajaran, menyampaikan pelajaran yang akan datang, semuanya sudah komplit. Nah, saya yakin nanti ini bisa melalui uji kupri dengan mudah. Amin. Ya, dipertahankan Bu Setiawati ya. Ya, Oke, sudah Pak, keren. terima kasih banyak, bagus. Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak Agung. Dari Bu Ika, mungkin, Bu. Ya, terima kasih Ibu Sri Setiawati. Ya. Iya, Bu. Kalem ya pembawaannya, tapi memang pas materi agak cepat tadi. Komunikasi juga dengan siswa juga ya Bu ya, sedikit-sedikit ya. Oke, untuk
sintaknya mungkin dari awal dengan akhir insya Allah sudah lengkap semua. Teman-teman PPG ini semuanya udah sesuai dengan apa sintak yang benar insya Allah nanti, dan komunikasi secara keseluruhan dengan anak-anak ya betul ya, peserta didik sudah lumayan Ibu ya. Lebih tingkatkan lagi Bu, insya Allah nanti di uji kompre insya Allah sukses. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih.